Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koefisien, diskriminan, dan grafik fungsi kuadrat, serta menerapkannya untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bukan sesuatu yang baru, kita akan menggunakan hasil belajar kalian pada pertemuan sebelumnya untuk belajar pada pertemuan saat ini. Ikuti ya dengan semangat. Baiklah, sekarang kita lihat keterkaitan antara koefisien pada rumus fungsi kuadrat dengan nilai diskriminan serta grafik fungsi kuadrat melalui rangkuman berikut. Nah, ketika kita memiliki sebuah rumus fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c, maka ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama, bagaimanakah arah grafik, kedudukan grafik terhadap sumbu x, koordinat titik balik, nilai fungsi, persamaan sumbu simetri. Berdasarkan hasil belajar kalian pada pertemuan sebelumnya, maka arah grafik ini ada dua, yaitu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Bila mana grafik itu terbuka ke atas? Ketika nilai koefisien A-nya itu lebih dari 0. Bila mana grafik itu terbuka ke bawah? Jika koefisien A-nya kurang dari 0 atau negatif. A itu adalah bilangan yang letaknya di depan variabel x kuadrat. Berikutnya yang kedua, kedudukan grafik terhadap sumbu x itu ada 3, yaitu memotong di 2 titik. Yang kedua adalah grafik tersebut menyinggung sumbu x. Yang ketiga, grafik tidak memotong dan tidak menyinggung. Kita lihat bagaimana posisinya kalau grafik itu memotong, menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung. Ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Ketika grafik itu memotong sumbu x di 2 titik, maka nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Atau kebalikannya, jika suatu fungsi kuadrat dengan nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu x di 2 titik. Bagaimana halnya dengan menyinggung? Kalian bisa lihat ya posisi grafiknya, di mana titik baliknya itu nyenggol atau menyinggung sumbu x. Nah, itu terjadi jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, grafik fungsi kuadrat tidak memotong juga tidak menyinggung. Jadi seperti ini, ya. Dia tidak pernah memotong atau menyinggung sumbu x. Bila mana ini terjadi? Jika nilai diskriminannya kurang dari 0. Oke. Nah, nilai diskriminan itu bagaimana cara mencarinya? Yaitu b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c, ya. Saya ulangi, nilai diskriminan bisa dicari dengan rumus b kuadrat min 4ac. A, b, dan c adalah koefisien-koefisien pada rumus fungsi kuadrat. Berikutnya, titik balik. Titik balik itu adalah sebuah titik di mana terjadi perubahan pada grafik fungsi kuadrat dari naik ke turun, atau kebalikannya dari turun ke naik. Ya. Koordinat titik balik ini bisa dicari dengan rumus min b per 2a, min d per 4a. Ya. D ini adalah nilai diskriminan. Dan AB itu adalah koefisien pada fungsi kuadrat. Kemudian,
Ketika titik balik ini sudah ketemu, kita juga bisa mencari nilai fungsinya. Kalau anak-anak perhatikan, nilai fungsi yaitu Y sama dengan min D per 4A. Ini rumusnya sama dengan nilai Y pada titik balik. Demikian pula dengan persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kalau kita perhatikan, persamaan sumbu simetri ini harganya sama dengan nilai X pada titik balik. Oke, ya. Setelah anak-anak mengetahui rangkuman ini, kita bisa menerapkan untuk menyelesaikan soal-soal, ya. Contoh yang pertama, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Perintahnya, kita diminta untuk menentukan bagaimanakah arah grafik, bagaimanakah kedudukan grafik terhadap sumbu x, kemudian bagaimanakah koordinat titik balik, apakah persamaan sumbu simetrinya, dan bagaimana nilai fungsinya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak jawab melalui mengamati grafiknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak menggambar grafiknya? Apakah bisa pertanyaan tersebut dijawab? Tentu saja bisa, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan rangkuman tadi. Perhatikan cara menjawabnya. Yang pertama, kita harus menentukan nilai koefisiennya, ya, A, B, dan C. Kalau kita amati dari rumus fungsinya, nilai A-nya ini, yaitu di depan X kuadrat ini adalah min 1. Nilai B itu adalah di depan variabel X, dia adalah 4. Dan nilai C adalah konstanta atau tanpa variabel, dalam hal ini adalah min 3. Setelah itu baru kita bisa menjawab bagaimanakah arah grafiknya. Arah grafiknya terbuka ke bawah karena nilai A kurang dari 0. Ingat tadi ya pada rangkuman bahwa arah grafik itu ditentukan oleh besarnya nilai A. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kedudukan grafik terhadap sumbu X? Kedudukan grafik terhadap sumbu X tadi penentunya adalah nilai diskriminan. Maka kita harus tahu dulu berapa besarnya nilai diskriminan. Nilai diskriminan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Masukkan saja ya ABC-nya yang sudah diketahui. B-nya adalah 4 dikuadratkan, dikurangi 4-nya ini adalah rumus. A-nya adalah min 1 dikalikan min 3. 4 kali min 1 kali min 3 adalah 12 ya. Maka D-nya adalah 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, ternyata nilai D-nya adalah lebih besar dari 0. Maka kedudukan grafik terhadap sumbu X adalah memotong di 2 titik. Berikutnya, bagaimana dengan koordinat titik balik fungsi? Koordinat titik balik fungsi tadi memiliki rumus min P per 2A, min D per 4A. Ya, D-nya kita sudah tahu, jadi tinggal memasukkan saja ya. B-nya adalah 4. Kalau di depannya adalah min, berarti ditulis min 4 per 2 kali A. A-nya min 1, min 4 kali min 1 juga ya. Dengan menyederhanakan bentuk pecahan pada X-nya juga pada Y-nya, maka didapatkan koordinatnya adalah 2,1 ya. Nah, koordinat titik balik ini termasuk koordinat titik balik maksimum karena dia berada di atas. Kenapa dia berada di atas? Karena tadi grafiknya terbuka ke bawah. Paham ya? Berikutnya,
persamaan sumbu simetri. Ya, bagaimana persamaan sumbu simetri? Nah, kalau koordinat titik balik ini sudah ketemu, maka persamaan sumbu simetri dengan mudah bisa kita temukan. Tadi persamaan sumbu simetri punya rumus min B per 2A. Tidak lain nilainya adalah 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah 2. Oke. Yang terakhir adalah nilai fungsi. Nilai fungsi dia bernilai maksimum karena titik baliknya juga jenisnya maksimum. Ya, nilai fungsi ini juga bisa kita lihat dari koordinat titik balik. Melihatnya dari nilai apa? Y, ya. Atau rumusnya tadi adalah min D per 4A. Sehingga nilai maksimum fungsi adalah 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah px ditambah 9. Nah, ini jika grafik fungsi tersebut menyinggung sumbu x, tentukan nilai p, dan tentukan persamaan sumbu simetrinya. Tentu saja, dalam hal ini kita memanfaatkan rangkuman yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ya. Cara menjawabnya, coba anak-anak perhatikan. Yang pertama, kita harus petakan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, B tadi adalah bilangan di depan X ya. Dalam hal ini belum diketahui atau diwakili dengan huruf P ya. Tetap kita tulis. C-nya adalah 9. Kemudian data yang kedua, data berikutnya yang kita ketahui dari soal ini bahwa grafik tersebut itu menyinggung sumbu X. Artinya apa? Kalau menyinggung sumbu X, diskriminannya bernilai 0. Oke, baik. Sekarang kita akan jawab yang pertama. Untuk menjawab nilai P, kita berangkat dari nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nilai diskriminannya tadi 0 karena dia apa? Menyinggung. Kemudian B-nya kita ganti dengan P dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 9. 4 kali 1 kali 9 adalah 36. Berarti 0 sama dengan P kuadrat dikurangi 36. Artinya P kuadrat adalah 36. Sehingga nilai P-nya adalah 6. Ya, udah kan? Oke, kalau sudah ketemu nilai P-nya, kita akan menjawab yang kedua, yaitu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri punya rumus min B per 2A. Ya, kita lihat B-nya. B-nya tadi sama dengan apa? P. Dan P-nya ketemu 6. Ya, maka pembilangnya diganti apa? Min 6. Ya. Kemudian A-nya adalah 1. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah min 6 per 2 kali 1 sama dengan berapa? X sama dengan min 3. Baik, kita akan lanjutkan pada contoh yang ketiga. Ya, pada contoh yang ketiga ini kita akan menggunakan fungsi kuadrat ya dan karakteristik-karakteristiknya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam hal ini yang saya ambil adalah seseorang yang menembakkan sebuah peluru ke atas ya. Jadi saya baca ya. Seorang menembakkan peluru ke atas sehingga lintasan peluru itu membentuk parabola dengan rumus yaitu HT sama dengan 18T dikurangi T3T kuadrat ya, di mana H adalah tinggi peluru dan T adalah waktu dalam detik ya. Pertanyaannya, berapa tinggi peluru pada detik kedua? Yang kedua, berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru? Yang ketiga adalah pada detik keberapa
peluru mencapai tinggi maksimum, ya. Oke, cara menjawabnya ya seperti ini. Lagi-lagi kita harus menuliskan nilai A, B, dan C. Anak-anak perlu berhati-hati, ya. Kadang-kadang rumus fungsi dituliskan seperti ini. Jadi variabel yang dikuadratkan itu tidak diletakkan di depan, tapi tidak masalah, ya. Namun anak-anak harus berhati-hati untuk mengidentifikasi nilai A, B, dan C. Tetap berpatokan bahwa nilai A itu adalah bilangan yang di depan variabel yang dikuadratkan. Dalam hal ini di depan nilai T kuadrat, ya. Jadi berapa A-nya? Min 3, ya. Jadi hati-hati, A-nya bukan 18 ya, tapi min 3. Kemudian B itu adalah bilangan yang terletak di depan variabel yang tidak dikuadratkan, ya. Dalam hal ini di depan T. Siapa dia? 18. Dan C itu adalah bilangan tanpa variabel atau koefisien. Nah, ini nggak ada, berarti dia nilainya berapa? 0, ya. Kemudian berikutnya kita jawab yang A, ya. Yang A itu berapa tinggi peluru pada detik kedua. Artinya berapa nilai H, ya. Berapa nilai H pada saat T-nya 2, ya. Ini sama artinya kita mencari nilai H2, di mana T-nya diganti 2. Jadi setiap ada huruf T nanti diganti 2. Sehingga H2 adalah 18 kali 2 dikurangi 3 kali 2 dikuadratkan. Nah, yang dioperasikan dulu yang mana, nak? Yaitu dipangkatkan 2 dulu, ya. 2 pangkat 2, 4 kali 3 adalah 12, 18 kali 2, 36. Sehingga 36 dikurangi 12 adalah 24 meter. Apa artinya? Pada detik kedua, peluru itu mencapai tinggi 24 meter. Gitu ya. Sekarang yang B. Berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru? Ya, berarti ini sama artinya mencari nilai maksimum dari fungsi. Mencari nilai maksimum dari fungsi. Yang tadi punya rumus min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Berarti kita harus cari dulu dong D-nya, ya. D itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, ya. B-nya adalah 18 kuadrat, 4 kali A-nya min 3, C-nya 0. Perhatikan yang di dalam kurung ini pengalinya ada 0, maka hasilnya kan ini semua 0 kan. Sehingga D kuadrat itu adalah 18 kuadrat saja atau 324, ya. Setelah itu kita manfaatkan untuk mencari tinggi maksimum. Kita maksudkan D-nya adalah 324, ya. Jadi min 324 per 4 kali A-nya min 3. Sehingga hasilnya 27 meter. Artinya apa? Tinggi maksimum dari peluru yang ditembakkan itu adalah 27 meter. Yang terakhir, kita akan menjawab pertanyaan pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum, ya. Peluru mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum pada saat atau pada detik keberapa, ya. Ini sama artinya kita mencari nilai X-nya pada saat tingginya maksimum dengan rumus min B per 2A. Ingat ya, min B per 2A. B-nya berapa? Min 18. 18 ya. Karena di depan B itu ada negatif, berarti ditulis min 18. Per 2 kali A-nya adalah min 3. Sehingga hasilnya 3. Ya, artinya apa? Jadi pada detik ketiga peluru mencapai tinggi yang maksimum. Atau pada detik ketiga peluru mencapai titik yang tertinggi.
Gitu anak-anak ya. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak boleh bertanya ya, atau mengulangi video ini. Tetap bersemangat belajarnya, jangan menyerah. Tuhan memberkati.